Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya atas kesediaan waktu Ibu untuk dapat menyempatkan waktu kepada saya. Terus terang ini merupakan pengalaman pertama saya. Alhamdulillah saya juga mengucapkan rasa syukur saya bisa berbagi pengalaman, mendapatkan pelajaran mungkin nanti dari proses yang nanti akan dilakukan. Mungkin langsung saja ya Ibu ya. Oke ya. Terkait dengan tugas saya di sini, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan pengalaman Ibu ketika Ibu menjadi kepala sekolah dalam permasalahan, dalam kasus di mana Ibu harus mengambil sebuah keputusan. Mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu pastinya sering dihadapkan pada kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau mungkin bujukan moral ya Ibu ya. Kalau begitu, bolehkah saya menggali informasi terkait dengan studi kasus yang pernah Ibu alami gitu ya, terkait dengan pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, permasalahan yang ada di sekolah itu kira-kira apa nih Bu yang muncul gitu? Ya, mungkin yang bisa saya bagi di sini ada cerita lah gitu ya, ada sedikit dilema ini terkait dengan seorang siswa yang bernama Resti. Kemudian waktu itu ketika kasus ini terjadi yaitu di kelas 12. Padahal Resti ini adalah anak yang rajin, kemudian juga aktif dan berprestasi ya, selama dia di kelas 10, kelas 11, bahkan di kelas 12 awal itu, di awal semester itu masih sangat berprestasi gitu anak ini. Tapi ketika menjelang ujian sekolah, Resti ini menderita satu penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa ikut ujian sekolah. Nah, di sini kami berupaya agar si siswa ini bisa ikut, karena apa? Salah satu syarat untuk lulus dari SMA itu harus ikut ujian sekolah. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin ya suatu dilema bagi saya juga ya, di samping kasihan juga, kemudian juga aturan. Nah, ini harus bagaimana saya selaku pimpinan itu harus menyikapi hal tersebut. Dua sisi yang benar-benar kontradiksi sekali ya Bu ya. Satu sisi mungkin harus menegakkan peraturan, harus ikut US, tapi di sisi lainnya ini anak tidak bisa ikut US. Sementara US ini merupakan syarat kalau siswa itu ingin lulus dari sekolah ini. Terkait dengan apa yang tadi permasalahan yang tadi Ibu paparkan tadi, nah kira-kira nih Bu ya, dari dua kepentingan permasalahan yang kontradiksi itu, kira-kira nilai kebajikan yang bertentangan di sini ini antara apa dengan apa ya Bu ya? Ya, pertama yaitu di situ ada ketika menghadapi siswa yang sakit itu muncul rasa kasihan. Ya. Kemudian juga ini bertentangan dengan aturan ya, harus ya adil. Berkeadilan dengan yang lainnya gitu kan. Karena semuanya ditanamkan aturan itu. Ya kan, di satu sisi saya tuh kasihan, kita nih kasihan nih anak ini tidak bisa nih ikut ujian gitu kan. Nah, jadi salah satu syarat itu tidak bisa dipenuhi ya. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan gitu kan untuk ya semua permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa ada yang dikorbankan. Ya. Berarti yang tadi saya tangkap, Ibu itu dihadapkan pada rasa kasihan dan yang kedua itu rasa keadilan yang harus ditegakkan. Ya. Terkait dengan dua sisi tersebut, nah kira-kira Ibu langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk bisa menyikapi ini sebelum mengambil keputusan apa nih Bu? Ya, langkah pertama ketika saya mendapatkan laporan dari wali kelas atau dari panitia US itu ada siswa yang tidak bisa ikut ujian. Nah, saya minta wali kelas untuk revisi gitu.
kondisi yang sesungguhnya dari siswa tersebut. Nah, setelah melakukan home visit, wali kelas harus memberikan laporan, gitu kan, terkait keadaannya bagaimana dan bisa nggak dia mengerjakan ujian itu di rumah, gitu, kalaupun tidak bisa ke sekolah. Yang minimal dia bisa berpikir dan duduk, gitu kan ya, mungkin bisa lah mengerjakan ujian. Nah, setelah mendapatkan laporan dari wali kelas, nah, baru saya bisa memutuskan, memberikan keputusan harus bagaimana tindak lanjutnya. Dari prosedur yang tadi Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu ada hambatan atau tantangan tidak Bu di sini Bu? Ya jelas ada tantangan gitu, pasti ada tantangan. Kenapa? Gitu. Siswa ini di saat-saat terakhir, maksudnya ya langkah terakhir untuk bisa lulus dari sekolah ini itu kan mendapatkan hambatan, ya kan? Nah, sedangkan saya itu juga kan membuat sudah ada keputusan bahwa untuk lulus syaratnya adalah memiliki nilai raport, ya kan, dari semester 1 sampai 5, semester 6 gitu kan. Dan itu juga harus dipenuhi, harus mengikuti ujian sekolah. Nah, tantangannya bagaimana gitu, pandangan atau sikap dari teman-temannya gitu yang mengetahui misalkan si A ini kok nggak ikut ujian kok bisa lulus gitu. Itu juga merupakan suatu tantangan gitu. Karena mereka juga kan pengen diperlakukan adil gitu. Kalau begitu Bu, dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Ibu mengambil keputusannya itu bagaimana Bu? Ditindaklanjuti langsung gitu ya mungkin ya Ibu ya? Gimana tuh Bu? Secara langsung sekali enggak, ya kan, ya yang kalau langsung itu biasanya untuk suatu pelanggaran, ya kan. Nah, kalau ini suatu kondisi, ya kan, kondisi yang membutuhkan antara logika dan perasaan ini harus bisa kita seimbangkan gitu. Bagaimana perasaan kita kan melihat anak ini sudah kondisinya sakit gitu, padahal anaknya berprestasi sebelumnya. Nah, jadi bagaimana sedangkan dia harus ujian gitu kan. Akhirnya kita harus memberikan keputusan yang antara logika dan perasaan itu harus seimbang gitu. Jadi keseimbangan ini yang bisa kita temui, kita dapatkan kalau kita komunikasi dengan pertama wali kelasnya, guru-gurunya gitu kan, guru-gurunya yang mengajar di bidang di kelas 12-nya gitu. Kira-kira anak ini sehari-harinya ada nggak nilainya yang bisa untuk menggantikan nilai ujian sekolah gitu. Dan bagaimana, apakah layak atau tidak, itu kan berdasarkan forum rapat gitu. Kalau begitu ada faktor kira-kira seseorang gitu yang nanti mungkin bisa membantu Ibu akan mengambil keputusan kepada anak ini ya. Kalau pasti ada ya, ada, Ibu, pasti ya. ada, Gitu. tapi tidak terlalu ini tidak harus satu, kan bisa lebih gitu kan. Yaitu tadi wali kelas, kemudian guru-guru juga, guru BK gitu kan, kita bisa minta pertimbangan. Iya benar, iya luar biasa. Kemudian Bu, kalau begitu yang bisa saya tangkap di sini Ibu dalam mengambil keputusan ini juga mempertimbangkan dari yang lain itu ya Bu ya, dari guru BK, dari wali kelas, kemudian dari guru-guru mata pelajaran juga. Jadi Ibu mempertimbangkan informasi-informasi dari mereka beberapa pihak. Kalau begitu Ibu, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu dalam menjalankan peran Ibu sebagai kepala sekolah di sisi dihadapkan pada dilema tersebut terkait dengan pengalaman itu,
pembelajaran yang bisa saya ambil gitu dari ibu gitu ya, itu kira-kira harus bagaimana, apa itu Bu dalam sebagai pemimpin? Sebagai pemimpin itu memang pemimpin yang membuat kebijakan, gitu kan. Tapi ya di dalam kebijakan itu juga dalam menjalankannya harus bijaksana. Bijaksana ya. Jadi harus bijaksana supaya apa? Semuanya juga merasa nyaman gitu di bawah kepemimpinan kita. Juga terkait dengan Resti ini juga ya Bu ya. Dengan Iya, jadi walaupun ada aturan yang mengharuskan Resti ini ikut US, tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, jadi di sini Ibu harus memberikan kebijaksanaan kepada Resti. Kebijaksanaan yang ya atas pertimbangan semua. Atas pertimbangan. Nanti didasarkan pada bukti-bukti fakta-fakta konkret dari Resti. Ya, terima kasih banyak Ibu, amat sangat mendapatkan pencerahan sekali dari sini. Iya. Nanti kalau jadi kepala sekolah ya seperti itu. Iya. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan saya bisa seperti Ibu gitu ya, amin. Jangan seperti saya tapi lebih dari Lebih. saya. Iya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih sekali telah memberikan waktunya kepada saya. Ya. Terima kasih Ibu. Belum ya? Udah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Ibu ya mengganggu waktunya sebentar. Saya ada keperluan dengan Ibu ya terkait dengan tugas CGP saya. Kebetulan kan Ibu kepala sekolah di SMP Pelita Nusantara ya Ibu ya. Saya ingin menggali informasi terkait dengan modul yang sedang saya pelajari di CGP. Apakah ada waktu Bu? Ada Bu ya. Ya, mungkin langsung saja ya Ibu ya. Begini Bu, terkait dengan modul yang sedang saya pelajari di CGP tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ada beberapa hal yang ingin saya gali dari Ibu berdasarkan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di Pesona Nusantara. Pelita Nusantara. Hah? SMP Pelita Nusantara. Oh iya, di SMP Pelita Nusantara. Yang pertama ini Bu,
selama ibu menjadi kepala sekolah itu, ibu pernah tidak dihadapkan pada kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral gitu Bu di sekolah ibu? Untuk dilema etika sepertinya pernah ya Bu ya. Iya. Iya. Mungkin berkaitan dengan guru ya. Guru, iya boleh guru Bu. Oh Iya. iya. Pastinya pernah ya Ibu ya, Iya, sering mungkin ya, hampir tiap hari. Mohon maaf Ibu, apa bisa Ibu ceritakan kira-kira kasus yang berhubungan dengan dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah Ibu itu bagaimana tuh Bu contohnya? Baik, mungkin hal yang sudah apa ya dianggap biasa mungkin ya Iya. bagi para guru itu biasanya mereka itu sering izin ya pada saat mereka ada kegiatan belajar mengajar di sekolah ya, pada saat mereka punya jadwal full gitu ya mengajar. Iya. Dan mereka juga ada kepentingan lain Iya. ya, di samping itu mungkin mereka izin, tapi ya mau tidak mau mungkin karena kepentingan dia juga mendesak ya, Iya. saya juga mau tidak mau harus mengizinkan hal tersebut. Oh, jadi di sisi lain guru tersebut dihadapkan pada tanggung jawab harus mengajar, Mengajar di ya kelas jamnya karena penuh, ya. iya. Tapi sisi lainnya juga dia memiliki tanggung jawab lain untuk Ya, izin. misalnya ya ada anggota keluarganya yang sakit, Oh, anaknya atau iya. misalnya suaminya atau orang tuanya gitu. Iya. Jadi beliau misalnya harus mengantarkan anaknya tersebut ke rumah sakit gitu, atau mengantarkan ibunya atau mengantarkan suaminya ke rumah sakit. Jadi otomatis kan dia tidak masuk ya ke Iya. kelas, tidak melakukan proses mengajar gitu. Iya. Sementara jam dia itu full pada hari itu gitu. Iya. Jikapun saya misalnya tidak mengizinkan bagaimana gitu ya, Iya, iya. mengizinkan juga karena jamnya full, Iya. ya khawatir ke siswa-siswi di Iya, sekolah mengganggu, juga iya. gitu. Ya bisa saya bayangkan kondisi itu ya Ibu ya. Ya. Kalau begitu Bu, bila dihadapkan pada situasi tersebut, kira-kira bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusannya gitu, pengambilan keputusannya terhadap kasus tersebut? Baik, saya mengizinkan atau tidak gitu ya. Iya. Iya, di sisi lain ya, karena untuk misalnya menegakkan kedisiplinan di sekolah sih, karena para guru itu jamnya penuh ya, Iya. saya khawatir ke anak-anak gitu Iya. ya, karena ditinggalkan bisa satu guru itu kan mengajar beberapa kelas, kemudian Iya. nanti kelasnya kosong bagaimana gitu. Iya. Kalau saya tidak mengizinkan, sementara kalau misalnya tidak diizinkan itu nanti bagaimana juga nasib keluarganya gitu ya, anaknya Iya. yang harus mungkin mendesak dibawa ke rumah sakit gitu. Iya. Ya dari sisi itu ya kita juga punya rasa peduli lah ya, Iya. rasa peduli, rasa kasih juga gitu Iya. ya. Jadi ya mau tidak mau mengizinkan guru tersebut, tetapi tidak seenaknya begitu saja Iya. mungkin ya, karena dia juga punya kewajiban yang lain gitu, Iya. terutama di sekolah ini. Ya berarti ketika dia tidak masuk, guru tersebut tidak masuk, apa nih yang harus dilakukan? Mungkin yang paling utama itu ya, pertama dia itu harus memberikan tugas gitu dulu ya Bu iya, ya. tugas Iya. untuk kelas yang beliau tinggalkan di hari itu. Iya. Kemudian dia juga harus berkomunikasi dengan saya selaku kepala sekolah, kemudian dia juga harus berkomunikasi dengan guru piket begitu. Iya. Karena tugas tersebut kan disampaikan juga ke guru piket. Dan jika guru itu punya nomor yang bisa dihubungi anak-anak yang di kelas yang mereka tinggalkan, ya mereka juga bisa langsung berkomunikasi. Jadi tidak hanya langsung ke guru piket, tapi juga disampaikan juga langsung ke anak-anak tersebut supaya nanti tugas-tugasnya juga sampai gitu. Oke. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi sudah tergambar jelas di situ juga Ibu sudah menyebutkan langkah-langkah ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur ketika Ibu mengizinkan guru tersebut untuk tidak menjalankan kewajibannya.
Tadi yang bisa saya tangkap, yang Ibu lakukan ya, Ibu mengizinkan karena atas dasar rasa peduli dan mungkin juga kemanusiaan juga ya Ibu ya, atas pertimbangan itu. Tapi tetap harus memperhatikan juga kewajiban yang lainnya. Ya, Lalu prosedurnya itu tadi Ibu mungkin yang bisa saya tangkap itu guru tersebut menyiapkan tugas dulu gitu ya, Kemudian tugas ada pengganti. tambahan, Bu. Kemudian ada Iya. tambahan juga ketika dia misalnya bilang saya mau ke rumah sakit membawa anak saya, ya mau tidak mau dia juga laporan gitu, memberikan foto lah minimal nih saya sedang Oh, berada iya. di tempat ini misalnya. Iya, Jadi untuk iya. meyakinkan saya memberikan bukti fisik berupa foto begitu ya, Iya. atau misalnya kalau memang ada rujukan anak tersebut harus dibawa ke rumah sakit tersebut, ya adalah bukti fisik yang guru tersebut sampaikan kepada saya. Jadi tidak hanya mengucapkan ya saya izin mau membawa ini ke rumah sakit udah terlepas begitu saja begitu, Iya, Bu. iya, iya. Ya bukan masalah saya tidak percaya begitu Iya. ya, karena ini kan sudah konsekuensinya Iya. dan dia juga punya tanggung jawab ke sekolah Iya. gitu. Oke, jadi langkah berikutnya setelah tugas itu disiapkan, tadi yang saya tangkap Ibu juga meminta guru tersebut untuk bisa melaporkan bukti fisiknya ya Bu ya, untuk mungkin administrasi juga kan ya, meyakinkan untuk menguatkan agar ya bisa percaya agar kita betul. ya Iya. apa yang dilakukannya Dilakukan. sampai mau tidak mau bukan keinginan sebenarnya yang meninggalkan tugas tersebut, betul, kewajiban ya. tersebut. Lalu setelahnya tadi juga saya juga sebelumnya mendengar Ibu juga langkah berikutnya itu guru tersebut juga harus melaporkan ke guru piket ya Bu ya, betul. ke piket. Lalu juga saya tangkap juga tadi guru tersebut juga tetap harus melakukan koordinasi ya Bu ya, koordinasi dengan siswa, dengan siswa, kepala sekolah, tadi guru piket, dan guru jangan lupa piket. juga untuk koordinasi ke Wakasek. Dengan Iya, Wakasek. karena Wakasek itu mau tidak mau juga kan jadi kepercayaan saya juga ya. Iya, Jadi iya. apapun informasi itu mungkin nanti datang ke Wakasek juga. Kemudian jadi ada informasi tambahan ini Bu untuk meyakinkan bahwa guru tersebut memang sudah izin. Oke. Kalau begitu Bu, dari langkah-langkah yang begitu tadi sudah Ibu sampaikan tadi ya, hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, untuk tadi ya ketika para guru itu ada yang izin, kemudian mereka harus harus melaporkan bukti fisik ya, kemudian harus memberikan tugas, itu jadi ada rasa tanggung jawab. Jadi untuk mereka itu tidak seenaknya meninggalkan kewajiban di sekolah. Dan saya alhamdulillah dengan seperti itu ya efektif, karena walaupun siswa itu tidak diajar oleh gurunya di kelas ya, minimal ada tugas yang diberikan untuk mereka. Jadi KBM itu tidak kosong gitu. Ada yang murid lakukan di kelas. Jadi izinnya itu tidak sembarang izin ya, tapi izinnya tersebut mencoba untuk menggali, memunculkan rasa tanggung jawab pada guru tersebut. Mengapa bisa sampai meninggalkan tugas tersebut gitu ya. Jadi tidak Tidak seenaknya ya, ada iya, tanggung jawab yang siap. harus dia kerjakan juga. Iya. Begitu. Kalau begitu Bu, kira-kira dalam menghadapi keputusan tersebut ya, tantangan apa tuh Bu yang kira-kira Ibu hadapi sebelum Ibu mengambil keputusan tersebut? Baik, kalau untuk tantangannya ya terkadang gitu, ketika guru tersebut izin itu kadang suka lupa melaporkan untuk bukti fisiknya ya, mungkin karena panik sedang berada misalnya di rumah sakit ya, untuk berfoto, untuk melaporkan itu terkadang lupa. Ya, tapi ya namanya juga ada rasa sisi kemanusiaan ya. Mana mungkin kalau menurut saya ketika orang dibilang sakit, masa dia berbohong untuk hal-hal yang seperti itu begitu ya. Kemudian terkadang juga guru juga tidak ketika saya bilang harus memberikan tugas itu
pada pagi itu terkadang lupa gitu ya. Nah, tapi nanti ketika ada konfirmasi beliau tidak masuk, saya koordinasi dengan guru piket dan juga dengan lokasi, mohon untuk diminta tugasnya. Gitu. Jadi kalau belum lupa gitu. yang saya tangkap tadi dari guru yang izinnya itu ya Bu ya, mungkin ya karena panik mungkin ya di situasi yang tidak mengenakan, jadi ya tidak sengaja terlupakan dan iya. kadang ya harus mungkin diingatkan mungkin seperti Iya, itu betul, ya. diingatkan Iya. untuk Bu, mana fotonya, atau misalnya tolong dikirimkan tugasnya, karena tadi Iya. ketika saya tanya ke guru piket ternyata tugasnya belum dimasukkan, belum memberikan. Nah, baru nanti setelah itu mungkin dia memberikan tugas tersebut. Ya. Dalam menyikapi hal tersebut tuh ya Bu ya, biasanya ketika Ibu menegurnya itu ya, biasanya itu Ibu lakukan apa di tempat khusus atau ada jadwal tertentu atau dilakukan secara langsung Bu? Baik, Mengingatnya. untuk mengingatkannya ya ketika beliau itu ya, saya paling via WA dulu gitu ya, di WhatsApp dulu ditanyakan, kemudian kalau memang alasannya kurang jelas, nanti bisa saya minta untuk datang ngobrol dengan saya gitu. Ada bukti tertulis, bukti fisik kertas gitu Bu, semacam teguran 1, teguran 2? Belum mungkin ya? Belum ya, kalau belum. untuk awal mungkin Iya. baru ngobrol dulu, Baru diajak ngobrol. ngobrol dulu. Iya, nanti kalau misalnya ke depannya diharapkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Iya, kalau gitu. salah Iya, mungkin. kalau Tapi kalau misalnya jelas itu bukti fisiknya bisa dipertanggungjawabkan ya, mungkin juga itu bukan merupakan sebuah kesalahan ya betul, Bu ya. ya. Iya. Selanjutnya Bu, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan terhadap dilema tersebut? Untuk mengambil keputusan itu saya sering berkoordinasi dengan Wakasek Bu, ya, karena itu merupakan orang kepercayaan saya juga begitu ya, karena saya tidak bisa kerja sendiri begitu, jadi harus ada yang membantu saya. Kemudian ya dari Wakasek itu mungkin muncul berbagai informasi, karena terkadang guru itu ya ketika mau melaporkan ke kepala sekolah itu ya mungkin ada sedikit rasa segan mungkin ya. Segan, jadi terkadang mereka lebih berani dulu ke Wakasek berbicaranya, nanti baru mungkin mereka sampaikan ke saya gitu. Iya, berarti koordinasi dengan Wakasek. Iya. Nah, faktor-faktor yang dapat mempermudah Ibu untuk bisa koordinasi dengan Wakasek itu kira-kira apa tuh Bu? Faktor-faktor komunikasinya. Iya. Jadi saya suka tanya, Bu, betul Ibu ini izin hari ini misalnya. Iya Bu, beliau membawa anaknya ke rumah sakit, katanya sakit apa-apa. Jadi betul ada ada komunikasi yang efektif di situ. Iya, jadi mungkin faktor yang bisa menunjang itu mungkin munculnya komunikasi yang efektif antara Wakasek dan kepala sekolah itu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan ya Bu ya, pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema Atika ini apa Bu? Ya, pada saat saya mengambil keputusan mungkin ya, ketika ada guru yang izin gitu untuk tidak masuk gitu ya, di situ ada sebetulnya saya harus menegakkan kedisiplinan juga, tapi juga hati saya juga harus luas ya. Jadi tidak saklek begitu ya. Ketika dia izin dan memang alasannya rasional itu ya, memang masuk akal dan mengumpulkan bukti, kemudian juga beliau bertanggung jawab untuk memberikan tugas kepada anak murid ya, saya rasa saya juga harus punya keluasan hati untuk memberikan izin tersebut begitu. Luar biasa, Ibu bijak sekali ya. Alhamdulillah saya benar-benar mendapat masukan, mendapat pencerahan
penjelasan dari Ibu. Terima kasih sekali atas pencerahan untuk hari ini. Semoga Ibu sebagai kepala sekolah bisa dimudahkan setiap langkahnya, tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan amanah dalam Sukses juga untuk Ibu menjalankannya. ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum.